Hai teman dekat ceritaku, saya Imelda Tahir akan bercerita tentang lika-liku sosok seorang selebriti. Ceritaku, cerita inspiratif tanpa gosip. Menurutku idenya tuh fresh banget karena di saat itu kan Indonesia juga lagi perfilman Indonesia kan lagi terkubur-kuburnya gitu ya, kemudian dihadirkan dengan sebuah ide yang fresh gitu, sebuah film anak-anak dan musikal gitu. Iya, lebih baik jangan dulu gitu dengan kesibukan seperti ini. Tapi kalau misalnya deket-deket sama orang banyak. Kalau anak ini anak yang ekspresif, dia ingin mengekspresikan dirinya sesuai dengan keinginan hati dia. Memulai debutnya di ranah hiburan tanah air ketika berusia 9 tahun, Sina Sherina Munaf kini dikenal sebagai salah satu penyanyi muda terbaik negeri ini. Berbagai prestasi membanggakan pun telah ia torehkan. Lalu seperti apa masa kecil putri kedua dari 3 bersaudara ini? Dan benarkah ia dikenal sebagai anak yang tak bisa diam? Dan apa pula yang membuatnya jatuh hati pada dunia tarik suara? Berikut ceritanya. Usiamu untuk membagi kisah atas nama cinta, derai air mata dia, derai air mata. Perubahan akan terjadi seiring berjalannya waktu. Begitupun bagi Sherina Munaf, penyanyi kelahiran Bandung, Jawa Barat ini terus melangkah demi cita-cita yang ia impikan. Lama tak terdengar sejak album terakhirnya, Gemini di tahun 2010, Sherina kini ternyata tengah mempersiapkan album terbarunya. Tak tanggung-tanggung, ia pun melenggang ke Hong Kong untuk rekaman album tersebut. Tapi siapa sangka, Sherina kecil adalah Sherina yang enggan untuk berpangku tangan. Inilah sosok Sherina yang super aktif bagi orang-orang terdekatnya. Anaknya ceria, terus energinya nggak habis-habis, jadi tidur bentar, habis itu bangun-bangun udah langsung mikirin, main ini yuk. Banyak bergerak, sangat aktif. Suka sekali dengan permainan yang di luar, yang outdoor, naik sepeda. Sebetulnya agak kayak anak laki-laki ya, boleh dibilang begitu ya, kayak gitu. Suka sekali menggambar, suka sekali menyanyi, suka sekali menari waktu kecil. Bukan sekedar aktif, Sherina pun kerap digambarkan layaknya anak laki-laki. Jika ia kerap disebut-sebut terkesan tomboy sejak memotong pendek rambutnya, maka itulah keseharian Sherina yang dikenal teman-temannya. Derby Romero misalnya, yang menjadi lawan mainnya dalam film petualangan Sherina, mengungkap bahwa sifat Sherina lebih mirip laki-laki. Sherina itu dulu tomboy, orangnya bocor. Pokoknya lucu deh, energik banget tuh anak. Pas masih kecil energik banget ya, nggak bisa diem. Sama-sama nggak bisa diem waktu itu. Terus cuma mungkin kalau Sherina itu lebih dia masih lebih sedikit kalem daripada aku ya, soalnya dia cewek kali ya. Jangan butakan hati menjadi cinta yang semu. Sherina yang energik, tomboy, juga dikenal orang tuanya sebagai gadis cilik yang menggantungkan cita-citanya sebagai detektif. Entah dari mana datangnya imajinasi Sherina kala itu. Tapi pada dasarnya, ia mengetahui bahwa sang anak tercinta telah menyukai dunia seni sejak ia balita. Apalagi darah seni itu juga mengalir kental dalam tubuh Sherina. Turunannya aku nggak tahu dari mana, mungkin sih juga dari pengaruh ya. Dari dulu aku suka, kalau misalnya susah makan itu diperdengarkan lagu-lagu klasik Disney, jadi sambil dengerin tuh nanti makanan lep masuk gitu. Mungkin dari pihak saya juga ada, dari pihak bapaknya juga ada. Walau sempat bercita-cita sebagai detektif, tapi Sherina telah menunjukkan bakat bernyanyi sejak usia 2 tahun. Kala itu, Sherina yang belum bisa bicara sempurna telah disebut-sebut sang ibunda sebagai anak yang suka bergumam. Entah apa saja yang terlontar dari mulutnya. Yang jelas, Lucky Munaf mengakui inilah cikal bakal yang menuntun Sherina menjadi penyanyi kenamaan seperti saat ini. Memang umur 2 tahun belum bisa bicara ya, tapi dia sudah bisa bersenandung, jadi bergumam.
nada-nada dari lagu yang dia dengar. Karena saya sering perdengarkan lagu-lagu dari film-film Walt Disney. Itu ada soundtrack dari film tersebut, dan dia suka sekali menyanyikannya dan menirukannya dengan bersenandung. Melindungi dan menjaga kisah cinta. Muncul sebagai penyanyi untuk pertama kali, Sherina justru dikenal luas lewat perannya dalam film Petualangan Sherina, besutan sutradara Riri Riza 2 tahun setelah ia meretas karir sebagai penyanyi cilik. Apa sesungguhnya yang membuat Sherina bisa mendapatkan peran penting dalam film tersebut? Dan apa pula kata orang-orang di sekelilingnya melihat talenta Sherina cilik waktu itu? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Menurutku idenya tuh fresh banget, karena di saat itu kan Indonesia juga lagi perfilman Indonesia kan lagi terkubur-kuburnya gitu ya, lagi kemudian dihadirkan dengan sebuah ide yang fresh gitu, sebuah film anak-anak dan musikal gitu. Cinta yang semu, cinta yang semu, kau hembuskan ayat-ayat. Berbicara tentang Sherina, tentu kita tidak akan lupa tentang film fenomenal Petualangan Sherina yang masih menjadi perbincangan hingga saat ini. Film yang menyentuh dan memberikan gambaran realita tentang anak-anak Nusantara, menjadi wadah bagi talenta luar biasa Sherina. Sherina yang mencetak album perdananya dengan tajuk Andai Aku Besar Nanti di tahun 1999, serta mengantarkannya sebagai penyanyi cilik terkemuka kala itu, merupakan titik awal dari terciptanya film Petualangan Sherina. Itu emang kebetulan ditawarkan saja sama Tante Mira, karena Tante Mira dan Om Dede itu juga sebelumnya membuatkan klip aku yang di album pertama. Ampun yang engkau pinta dalam semua. Dari album itu terbesit ide untuk mewujudkannya ke dalam film drama musikal. Menarik nih kalau kita bikin film musikal gitu. Terus kita coba bikin sinopsis, kita tanya, minta izin sama bapaknya gitu. Boleh nggak kalau misalnya kita tertarik nggak kira-kira kalau Sherina kita bikinin film gitu. Nanti kita bikin album juga bersamaan dengan film tersebut. Dan ya sangat antusias, bapaknya antusias, Sherinanya antusias. Ya udah, habis itu kita jalanin dan ya itulah awalnya. Semoga akan membawa cintamu pada diriku dalam jalan. Film yang kembali muncul di tengah ketidakpercayaan masyarakat akan film lokal. Film yang dalam waktu singkat menyedot banyak penonton ini menjadi katup pembuka kunci lahirnya sinema lokal baru yang berkualitas. Menurutku idenya tuh fresh banget, karena di saat itu kan Indonesia juga lagi perfilman Indonesia kan lagi terkubur-kuburnya gitu ya, lagi kemudian dihadirkan dengan sebuah ide yang fresh gitu, sebuah film anak-anak dan musikal gitu. Oh, cinta yang semu, kau hembuskan ayat-ayat cinta. Tidak hanya piawai melantunkan suara, bakat luar biasa Sherina juga terlihat nyata dalam film yang membuat namanya kian dikenal seantero negeri. Bakat yang juga diakui oleh sutradara film Petualangan Sherina, Riri Riza dan Uci Nurul, sang guru vokal Sherina. Bagi mereka, Sherina adalah sosok anak yang menyimpan sejuta potensi dan sayang jika tidak digali. Intinya begini, kita menemukan bakat. Ada seorang dengan bakat yang luar biasa, ada seorang dengan potensi yang bisa sekali dijadikan sesuatu yang yang baru gitu. Kenapa tidak gitu? Saya pikir itu adalah sebuah kesempatan. Saya lihat anaknya kan kecil gitu, kurus gitu. Terus kayaknya diem pas udah mulai belajar gitu kan. Ternyata anaknya aktif banget gitu dan ternyata talented banget. Melindungi
vakum dari dunia yang telah membesarkan namanya, Sherina kembali muncul dengan album bertajuk Primadona pada awal tahun 2007. Album yang menunjukkan Sherina remaja, bukan lagi penyanyi cilik. Apa yang membuat penyanyi satu ini hingga akhirnya memutuskan untuk vakum dalam waktu yang begitu lama? Dan benarkah ia sempat dilarang orang tuanya untuk menjejak karir di panggung hiburan tanah air? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Membuat album itu mungkin vakum ya. Kalau untuk menyanyi, memang dari awal kita tidak terlalu sering menyanyi ya, hanya pada waktu saat libur atau 1 minggu itu. Tak mau lagi aku percaya pada semua kasih sayangmu. Tak mau lagi aku tersentuh. Sherina kecil yang dikenal super aktif dan tomboy bermetamorfosis menjadi penyanyi remaja yang perfeksionis. Setelah memproduksi album kompilasi terakhir bertajuk Sherina dan Sherina di tahun 2003, ia bak hilang di telan bumi. 4 tahun berselang, Sherina muncul dengan album remaja perdananya, Primadona, di tahun 2007. Namun ketiadaan Sherina di industri musik dalam rentang waktu itu bukan tanpa alasan. Ia sengaja sejenak menepi untuk benar-benar mempersiapkan album remajanya itu. Di sini dari album yang terakhir tahun 2003, My Life, 2001 bahkan, 2001, My Life itu adalah usia menuju preteen, belum preteen, itu umur 11 tahun berarti. Itu kita sengaja vakum dulu, kita sengaja nggak mengeluarkan album musik apapun di tengah-tengah itu, sampai akhirnya di usia yang benar-benar tepat, yaitu 17 tahun. Karena di usia 17 tahun ini, 16 tahun aku merasa sangat matang untuk akhirnya mengeluarkan segala sesuatu yang diproduksi sendiri, karena memang dari dulu cita-citaku adalah untuk memproduksi lagu sendiri, dari aransemennya, komposisinya, itu semuanya pengennya sendiri. Jadi umur 16 tahun usia remaja ini adalah usia yang paling tepat, jadi emang sengaja vakum dulu waktu itu. Tak mau lagi aku terjerat pada semua janji-janjimu. Tak mau lagi aku terpaut. Pilihan Sherina bukanlah pilihannya sendiri. Keinginan kuat untuk bisa memberikan yang terbaik di saat usianya menjejak remaja didukung penuh sang ibunda tercinta. Lewat diskusi yang cukup panjang, mereka akhirnya sama-sama sepakat untuk rehat sejenak hingga tahun 2007. Tahun yang menjadi awal bagi perjalanan Sherina sebagai penyanyi remaja dan menanggalkan label penyanyi cilik yang telah ia sandang sebelumnya. Membuat album itu mungkin vakum ya. Kalau untuk menyanyi, memang dari awal kita tidak terlalu sering menyanyi ya, hanya pada waktu saat libur atau 1 minggu itu. Kalau album itu kita vakum itu karena kita diskusikan bersama. Jadi Sherina, saya, bapaknya, dan kakaknya kita diskusikan gimana nih, kapan nih kita keluar album lagi. Dan Sherina memutuskan untuk mengeluarkan album pada saat dia udah cukup matang gitu. Well, you done me and you bet I felt it. I try to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back before the cool. Jika Sherina kecil selalu mendapatkan puji dari setiap karyanya, maka ada sedikit perbedaan yang ia rasa ketika menjejak remaja. Sherina mulai mendapat kritik dengan karya yang ia torehkan. Namun semua itu tidak membuatnya patah arang, justru menempanya untuk menjadi semakin kuat menghadapi segala aral yang menghadang. Dari vakumnya tuh dia baru keluar lagi, dia merasa oh sekarang dunia udah beda banget ya, dunia entertainment tuh udah berkembang banget gitu. Yang dulu tuh kayaknya gue tuh ngerasa gue disukain banyak orang gini-gini, tapi sekarang juga ada yang kritik gue gitu. Gue ngalamin semuanya sendiri gitu. Dia ngeluarin album lagi dan dengan image yang berbeda pastinya kan, soalnya dia udah dewasa, udah gede. Dan itu aku kaget dan aku shock. Bukan shock sih, aku seneng denger ya. Apalagi pada saat pengerjaan album aku juga
ketemu dia gitu, kita ngobrol pas dia ngerjain album, aku juga datang, aku mau lihat gitu. Jadi emang dari pengerjaan albumnya juga aku udah tahu dan aku udah dikasih tahu jenis-jenis lagunya, dan aku seneng aja dengarnya karena aku suka juga dengan lagu-lagu Sherina yang sekarang, suka banget gitu. It's your God. Open up your mind and see like me. Open up your plans and then you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music at the moment, maybe sing with me. I like peaceful melodies. It's your Sherina yang tomboy dan tak bisa diam, secara perlahan terkikis seiring bertambahnya usia. Ia berubah menjadi Sherina yang feminim, walaupun tak sepenuhnya menghilangkan sisi ketomboyannya. Lalu ketika kesuksesan telah ia capai di usia muda, apalagi yang ia idamkan? Dan bagaimana pula dengan urusan asmaranya? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Ya lebih baik jangan dulu gitu dengan kesibukan seperti ini. Tapi kalau misalnya deket-deket sama orang banyak. Ku tak peduli bila ku benar-benar cinta mati. Ku tak peduli. Dari karya yang mulai berbeda, Sherina juga berbenah terhadap penampilannya. Jika sebelumnya ia lebih cuek dengan persoalan kostum, maka ketika remaja, ia mulai memilih mana yang tepat untuk dipakainya. Tapi di balik semua itu, karakter Sherina yang sedikit tomboy tetap saja terlihat. Bagi Sherina, sang kakak adalah salah satu orang yang paling berperan dalam soal penampilannya. Aku biasanya pakai feeling aja gitu, milih-milih baju gimana, dan terus terang aku bukan orang yang terlalu fashionable. Jadi aku juga ada banyak bantuan dari kakakku yang super fashionable. Kakakku tuh ngebantu banget. Terus kita suka shopping bareng sama ibu juga, ngeborong waktu itu nggak banyak-banyak sih, kalau perlu-perlu aja gitu. Elegan tapi strong itu emang udah dari dulu. Aku emang gayanya begitu dari zaman setelah My Life, itu emang kesehariannya emang udah kayak gitu. Tapi mungkin kalau misalnya sekarang mateng akhirnya di show ke publik kalau misalnya aku emang seperti ini, sebenarnya mungkin baru sekarang gitu. Bukannya aku takut akan kehilangan dirimu, tapi Beda di karir, beda lagi soal asmara. Penyanyi berdarah Minang ini soal cinta bukan prioritas utama. Di usianya yang masih sangat muda, Sherina lebih mengutamakan cita-cita yang selama ini ia damba. Namun itu semua bukan berarti hidup Sherina hambar tanpa cinta. Ia juga merajut kasih dengan orang disuka. Apalagi ketika sang ibunda lebih senang menganggap siapa saja yang dekat dengan si buah hati tercintanya adalah teman anaknya. Ya lebih baik jangan dulu gitu dengan kesibukan seperti ini. Tapi kalau misalnya deket-deket sama orang banyak. Kalau saya sih selalu menganggap semua itu teman untuk sekarang ya, siapapun. Walaupun misalnya Sherina menganggap mungkin lain, tapi Tante tetap menganggap mereka semua teman. Karena menurut Tante saat umur sekarang ini lebih baik berteman. bila saja yang ku inginkan kamu rela. Hidup adalah perjuangan yang senantiasa bertemankan pembelajaran. Tanpa kesalahan, kita akan kalah secara perlahan. Karena setiap kegagalan adalah guru paling berharga untuk mencapai yang lebih baik lagi di hari nanti. Inilah yang dilakukan Sherina, hingga ia mampu menikmati sukses di usia muda. Sukses yang mendapat apresiasi luar biasa dari sang ibunda dan orang-orang yang pernah bekerja sama dengan Sina Sherina Munaf. Anak ini anak yang ekspresif, dia ingin mengekspresikan dirinya sesuai dengan keinginan hati dia gitu. Terus berkarya, terus jujur dengan apa yang mau diungkapkan. Saya yakin satu hari, sekarang pun udah besar, dia bisa akan bertambah jadi dan bertambah besar. Manusia yang bijaksana dan ikhlas dalam menghadapi apapun. Dengan bakat dia nyanyi, bakat musik dia yang gitu kuat, dan otaknya dia yang smart, dia kan cerdas banget, dia pinter, dan aku bilang dia akan terus bersinar. Kapan ya bisa bikin konser lagi? Biar tambah sukses aja gitu. Tentang rasa ini aku tak mengerti. Akan
jadinya bila bukan kamu. Lalu senyummu menyadarkanku. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang ada lemah dan kuatnya. Jadikan kekurangan sebagai pelecut untuk berjaya dengan segala kelebihan yang ada. Nah, teman dekat ceritaku, semoga cerita dari selebriti tadi dapat menjadi inspirasi bagi kehidupan Anda. Sampai jumpa di ceritaku berikutnya. Dadah! Karena senyummu menyadarkanku, kaulah cinta pertama dan terakhirku. Wow, wow, oh, oh. Kau buat aku bertanya, kau buat aku mencari tentang rasa ini. Aku tanpa arti, akankah sama jadinya bila bukan kamu. Lalu senyummu menyadarkanku, kau cinta pertama dan